dan akhirnya menjadi tanaman yang siap kita panen. Selain itu, kita juga sering melihat ada tanaman yang terdapat bunga, buah, dan semuanya itu dikarenakan punya fitohormon. Apa sih fitohormon itu? Fitohormon adalah hormon pada tumbuhan. Terdiri dari 2 golongan ya. Golongan yang pertama adalah hormon pemicu, hormon yang memicu pertumbuhan. Dan yang kedua adalah hormon yang menghambat pertumbuhan. Hormon pemicu terdiri dari auksin, giberelin, dan sitokinin. Sedangkan hormon penghambat adalah asam absisat. Yang pertama kita bahas auksin ya. Kalau kalian sering dengar nih, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Nah, itu dia fungsi dari hormon auksin. Jadi, hormon auksin yang merupakan salah satu hormon pemicu pertumbuhan tumbuhan itu mempunyai fungsi, yaitu pertumbuhan ke arah atas atau yang kita sebut dengan dominansi apikal. Kemudian ada pertumbuhan tunas. Auksin terdapat di ujung akar, ujung batang, dan terulai oleh cahaya. Oke, kalian perhatikan ya gambar di bawah ini. Nah, ini pengaruh dari hormon auksin, di mana ada tumbuhan yang terletak di bawah persis matahari, maka tumbuhnya itu lurus ke atas. Sedangkan tumbuhan yang berada tidak persis di bawah matahari, maka batangnya akan membelok ke arah datangnya sinar matahari. Nah, ini pengaruh dari hormon auksin. Mengapa? Karena bagian batang yang terkena sinar matahari, maka auksinnya akan terurai dan selnya berhenti tumbuh. Sedangkan bagian batang yang tidak terkena sinar matahari, maka auksinnya akan bekerja sehingga bertumbuh. Nah, ini akan menyebabkan batang itu akan membelok ke arah datangnya sinar matahari. Jelas ya? Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu etiolasi? Etiolasi itu adalah pertumbuhan cepat di tempat yang gelap. Kita sering kok lihat, coba perhatikan. Kalau ada tanaman yang ditaruh di sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh normal dan mempunyai daun yang berwarna hijau. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daunnya menguning, ya, yang kita sebut dengan etiolasi. Dan biasanya kita sebut sebagai kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau buat tumbuhan gak bagus ya. Nah, dari peristiwa etiolasi, maka kita bisa simpulkan bahwa auksin itu bekerja di tempat yang gelap. Nah, berarti auksin cinta kegelapan. Hormon selanjutnya adalah giberelin. Giberelin ini identik dengan kecambah. Ya, dan memang fungsinya giberelin yaitu untuk perkecambahan. Kemudian untuk pembelahan sel dan merangsang pembungaan. Ternyata mengapa kalau kita membenihkan biji itu butuh air? Karena proses awal perkecambahan adalah imbibisi, masuknya air ke dalam biji sehingga biji pecah dan memicu plumula atau daun lembaga pertama. Selanjutnya adalah sitokinin. Sitokinin adalah hormon menghambat dominansi apikal yang oleh auksin. Jadi sitokinin ini untuk dominansi lateral, pertumbuhan ke arah samping, dan untuk pembentukan akar cabang. Kalian pernah lihat bonsai nggak? Bagaimana cara kita membuat bonsai? Nah, untuk membuat tanaman
bonsai, kita harus potong ujung akar. Kenapa dipotong ujung akar? Karena disitulah letak auksin, supaya tanaman tidak tumbuh ke atas dan kerdil. Kemudian kita tambahkan sitokinin supaya banyak cabang menjadi rimbun. Nah, jadi kita bisa bikin bonsai ya. Selanjutnya ada asam absisat. Kebayang nggak kalau tumbuhan itu nggak punya asam absisat, maka tumbuhan itu akan tinggi banget. Nah, fungsi dari asam absisat adalah menghambat pertumbuhan. Kemudian dormansi biji, menutup stomata untuk mengurangi penguapan dan menguburkan daun di musim kemarau, seperti pohon jati. Dia menguburkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada gas etilen. Nah, ini berhubungan dengan pemasakan buah. Jadi kita sekarang tahu ya, buah masak atau matang itu karena gas etilen. Nah, selanjutnya ada asam traumalin. Trauma karena adanya luka. Jadi fungsinya untuk penutup luka pada tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir ada hormon kalin. Hormon kalin itu adalah hormon pembentuk organ, terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah rizokalin, pembentukan akar. Kemudian yang kedua itu ada filokalin, pembentukan daun. Kemudian yang ketiga ada antokalin, pembentukan bunga. Nah, seperti itulah penjelasan tentang fitohormon. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menghafal dengan mudah materi fitohormon. Materi selanjutnya akan kita bahas adalah faktor eksternal pertumbuhan dan proses embriogenesis. Oke, terima kasih sudah menyimak pemaparan materi tentang fitohormon. Wassalamualaikum warahmatullahi